Si Ucup Mansur akan terancam hukuman penjara hingga 5 tahun, jika tudingan penggelapan tanah wakaf itu benar. Namun sebelum lanjut, bisalah kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan tonton videonya sampai habis agar kalian tidak setengah-setengah dalam mendengarkan berita. Oke, kalau sudah mari kita lanjut. Diberitakan sebelumnya, bahwa Vina Anggraini akan melaporkan si Ucup Mansur ke polisi, karena telah menggelapkan tanah wakaf dari keluarganya. Pade saya tinggal di suatu kota di Jawa Tengah. Dalam suatu kajian, pade saya terinspirasi oleh Pak Yusuf Mansur, lalu mewakafkan tanah untuk rumah tahfiz. Namun ternyata oleh Yusuf Mansur, malah dijual kepada pihak lain. Prosesnya seperti apa, kami belum tahu. Yang pasti, tanah itu sekarang sudah dimiliki oleh pihak ketiga, dan sudah berwujud rumah, ucap Vina, saat diwawancarai Sudarso Arif Bakuama di Jakarta, yang dikutip Cerita Para Bintang, Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022. Dari ketentuan tentang wakaf itu, diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang wakaf. Serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam. Berdasarkan Undang-Undang Wakaf itu, tanah atau aset wakaf tidak bisa dialihkan oleh siapapun. Jika itu dilanggar, maka pelakunya terancam hukuman hingga 5 tahun penjara. Hal itu tertuang dalam Pasal 67 Ayat 1 Undang-Undang Wakaf, yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya, harta benda wakaf yang telah diwakafkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, atau tanpa izin menukar harta benda wakaf, yang telah diwakafkan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling banyak 500 juta. Jadi seorang pengelola harta benda wakaf dalam mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf, kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Contoh kasus, Putusan Pengadilan Negeri Sabang, nomor 23 Pit B 2010 PN Sab, di mana terdakwa terbukti bersalah menjual harta benda wakaf, yaitu berupa sebidang tanah. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan. Putusan ini dikuatkan pada tingkat banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh nomor 252 PID 2010 PT BNA, dan pada tingkat kasasi, Hakim Agung menolak permohonan kasasi dari terdakwa melalui putusannya bernomor 1353K Pit Sus 2011. Selanjutnya, bagaimana pendapat kalian guys? Berikan jawaban kalian di bawah kolom komentar dan jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi. Oke, sampai bertemu lagi di video kami selanjutnya.